Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang virtual machine yang telah kami pilih untuk dilakukan analisis, yaitu VMware Workstation Pro. Di kelompok 3 ini ada teman saya Felix Wongso, Bonifacius Wijaya, dan saya sendiri Brian Jonathan. Nah, untuk backgroundnya, virtual machine adalah sebuah emulasi dari komputer menggunakan software dan teknologi virtualization. Teknologi virtualization sendiri menggunakan sebuah hypervisor, yaitu software layer yang mengontrol setiap virtual machine dan berperan sebagai pengantara yang memisahkan antara OS dalam virtual machine dan komputernya. Virtual machine digunakan agar user dapat menjalankan beberapa OS secara bersamaan dalam satu komputer. Hal ini berguna untuk keperluan seperti menjalankan aplikasi yang eksklusif ke OS lain dan juga melakukan testing atau development program pada OS yang berbeda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang product knowledge dari VMware yang telah kami pilih ini. Nah, VMware yang kami pilih ini yaitu VMware Workstation adalah sebuah perusahaan teknologi yang menjual produk virtual machine di mana kita bisa membuat sebuah virtual machine di dalam sebuah operating system. Kelebihannya adalah VMware ini memiliki tools lengkap untuk developing dan testing secara tim, proses setup yang mudah karena adanya support setup wizard, kemudian memiliki support untuk semua platform secara native dan memiliki performa yang paling tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, diperlukan biaya yang lebih mahal jika ingin digunakan secara enterprise atau secara tim, dan memiliki kompatibilitas yang lebih rendah dengan hardware atau driver yang lebih tua. Berikut fitur-fitur VMware Workstation Pro, salah satunya adalah Snapshot, yaitu fitur yang dapat menyimpan state dari virtual machine untuk di-restore atau diduplikasi. Ada juga fitur Run Multiple VMs Simultaneously, di mana hal ini digunakan untuk menjalankan berbagai instansi virtual machine secara bersamaan. Selain itu, masih ada fitur cloning, yaitu fitur yang dapat menduplikasi sebuah virtual machine atau snapshot menjadi virtual machine baru dengan state yang sama. Kemudian ada fitur sharing VMs yang digunakan untuk membagikan virtual machine ke user lain. Kemudian ada raw device mapping yang menggunakan physical disk atau partisi disk dalam sebuah virtual machine. Kemudian ada nested virtualization yang memungkinkan user untuk menjalankan sebuah virtual machine di dalam virtual machine yang lain. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Nah, untuk berikutnya teman-teman saya akan menjelaskan tutorial setup VMware ini dan juga penggunaan fitur-fitur di dalamnya. Halo, nama saya Felix Wongso dengan NIM 26021156601 dan sekarang saya akan melanjutkan video kami dan akan menjelaskan tutorial basic untuk VMware Workstation Pro. Untuk mendownload VMware Workstation Pro, kami pertama harus ke link ini. VMware Workstation Pro now available for personal dan lain-lain. Yang pertama kita akan klik ke website ini. Selanjutnya scroll ke bawah sampai sini dan mendownload, mengklik di VMware Workstation Pro download. Selanjutnya ia akan menredirect ke website access.broadcom.com. Jika Anda tidak mempunyai login, tidak mempunyai sign in account, Anda harus meregister. Saya akan melanjutkan ke loginnya, tapi registernya hanya memerlukan email, full first name dan last name, dan juga password untuk akun Anda. Next, kita akan login. Setelah login successful, kami akan di-redirect ke website ini, di mana kita bisa memilih versi VMware Workstation Pro. Jadi ada versi untuk Windows dan juga Linux. Untuk tutorial ini kami akan menggunakan VMware Workstation Pro 17.0 dengan rilis 17.6.2, yaitu latest release untuk Windows.
Setelah di redirect, seharusnya pada window ini jika Anda menggunakan account yang belum di setup atau di konfigurasi, harusnya ada checkbox di sini untuk accept ke terms and service mereka. Setelah dicek, Anda akan dapat mengklik di sini, dan setelah diklik Anda akan ditanyakan untuk menginput alamat Anda dan juga kode pos dan kota dan lain-lain. Setelah bisa Anda menginput informasi Anda sekarang dapat mendownload VMware Workstation Pro. Jadi kita mengklik di sini. Setelah diklik, tunggu saja untuk downloadnya selesai. Setelah selesai, di open saja .exe filenya. Setelah setup wizard yang muncul, kami akan mengklik next. Dia akan mengasih end user license agreement, jadi di accept saja. Next. Ini ada instalasi path, instalasi directory yang kita bisa mengganti, atau dan juga kita bisa add VMware Workstation Console Tools into system path. Di sini dicek saja. Next. Ini ada dua pilihan, yaitu check for product updates on startup. Jadi ketika VMware Workstation Pro nge-start, ia akan langsung mendeteksi update dan juga mengupdate secara otomatis. Dan kedua, join the VMware Customer Experience Improvement Program. Untuk ini adalah program mereka untuk membuat VMware Workstation Pro lebih baik dengan experience Anda. Untuk ini Anda bisa di-uncheck aja, jadi tapi untuk check for product updates on startup dicek saja. Next. Ini untuk create shortcut untuk VMware Workstation Pro. Anda bisa milih saja secara keinginan. Dan ini kita tinggal install. Setelah instalasi setup wizard sudah finish, klik finish saja dan launch aplikasinya. Di VMware Workstation Pro di release 17 ada banyak opsi. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 opsi. File, edit, view, VM, tabs, and help. Untuk file ini adalah untuk new virtual machine, new window, dan lain-lain. Untuk edit ini untuk mengedit virtual machine dan juga virtual network editor dan preferences Anda. Untuk view, kita bisa mengganti view dari VMware Workstation kami, misalnya full screen dan lain-lain. Untuk VM ini adalah opsi-opsi untuk virtual machine yang diselect. Untuk tabs ini adalah tab-tab untuk setiap virtual machine yang kami sudah open. Dan ini adalah help. Jadi jika Anda stuck, Anda bisa melihat help dokumentasi mereka. Sekarang kita akan membuat sebuah virtual machine baru. Jadi ini ada wizardnya. Ini ada pilihan konfigurasi yang Anda inginkan, ada typical dan custom. Untuk custom ini memiliki pilihan-pilihan yang lebih advance dan Anda dapat mengatur setiap langkah dari setupnya. Tapi untuk tutorial ini kami akan menggunakan typical configuration. Next, ini ada guest operating system installation. Jadi kami bisa install dengan ISO, installer disk image file, yang kami bisa browse, atau kami dapat menginstal operating system later. Untuk tutorial ini kami akan memilih pilihan I will install the operating system later. Ini akan membuat sebuah blank hard disk di virtual machine yang kami dapat mengcopy ISO file atau file untuk operating system ke dalam hard disk ini. Next, kami bisa memilih guest operating system di virtual machine ini. Jadi ada 4 pilihan, Microsoft Windows, Linux, VMware ESX, dan Other. Di Microsoft Windows kami ada beberapa versi, misalnya Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan juga Windows Server dan lain-lain. Untuk Linux ada distribusi Linux seperti Ubuntu, ada juga Red Hat, ada juga Debian, dan lain-lain. Untuk VMware ESX ada versi-versi VMware ESX OOS-nya, dan juga Other ada MS-DOS,
atau OS-OS lain yang kurang terkenal seperti Solaris. Untuk tutorial ini kami akan memilih Microsoft Windows 10 x64. Next, kita bisa memilih virtual machine name-nya. Untuk name-nya kami akan menggunakan virtual machine name tutorial. Next, ini kami bisa menspecify disk capacity. Jadi kapasitas dari virtual hard disk dari virtual machine tersebut. Jadi di sini ia memberikan recommended size untuk Windows 10 x64 60 GB. Jadi size ini sebenarnya untuk hard disk, untuk OS-nya, dan juga apapun yang Anda ingin copy ke dalam virtual machine ini. Jadi untuk tutorial ini kami akan mengikuti recommended size mereka yaitu 60 GB. Dan di sini ada pilihan dua, yaitu store virtual disk as a single file atau split virtual disk into multiple files. Untuk ini sebenarnya tergantung keinginan Anda, tapi untuk tutorial ini kami akan menggunakan store virtual disk as a single file. Karena untuk split virtual disk into multiple files lebih complicated. Next, ini adalah Windows Ready to Create Virtual Machine. Ini akan memberikan detail-detail virtual machine yang akan dibuat. Setelah mengklik finish, virtual machine tersebut akan di-create. Selanjutnya, teman saya Bonifacius akan memberikan penjelasan terhadap cara menginstalasi OS atau di tutorial ini Windows 10 x64 di virtual machine ini. Halo, perkenalkan nama saya Bonifacius Wijaya dengan NIM 2602115324. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tutorial untuk menginstalasi Windows di VMware Workstation Pro. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, pertama-tama kita harus search di Google, download Windows 10x64 ISO. Oke, di sini nanti kita bisa klik yang website ini, halaman ini. Nah, ini adalah website resmi dari Windows. Di sini kita bisa install dari Windows 10 Installations Media. Kita download tahu aja. Ya. Oke. Selanjutnya nanti hasil downloadnya akan bentuknya APK seperti ini, .exe. Nah, di sini kita bisa buka aja. Oke. Oke, di sini ada agreements. Kita langsung accept aja. Nah, setelah itu kita pilih yang Create Installation Media. Nah, nanti soalnya kita akan memakai ISO files ini, nanti kita masukkan ke dalam VMware tersebut, VMware yang tadi kita buat. Nah, ini next saja, lalu use recommended option saja, next juga. Nah, ini kita pilih yang ISO files, kita next juga. Nah, ini nanti bakal dimintai untuk folder directory-nya mau disimpan di mana. Nah, di sini karena saya udah install tadi, punya saya namanya Windows 10.iso, nanti jadi saya skip aja ya. Nanti kalau teman-teman bisa langsung save aja, nanti dia bakal install ke sini, nanti dia bakal loading, dan selesai loading nanti akan ke save, nggak ada perlu step apa-apa lagi. Oke, kita exit aja kalau kayak gitu. Karena di sini kita udah ada file ISO-nya ya, Windows 10 ISO. Untuk ukuran filenya sendiri itu 4,8 GB. Oke, selanjutnya kita edit virtual machine kita yang sebelumnya udah dibuat. Nah, di sini kita ganti yang untuk bagian CD or DVD. Kita pakai use ISO image file. Terus kita browse. Nah, di sini kita masuk ke directory tempat tadi kita download. Nah, kita pilih yang file ISO-nya. Terus kita open. Oke, selanjutnya kita akan ke prosesor. Di sini kita akan ganti ke 4 number of prosesornya. Tapi untuk 2 juga nggak apa-apa. Cuma di sini saya ganti ke 4. Lalu untuk memorinya kita naikkan menjadi 8 GB ya. Ini untuk 4 GB juga nggak apa-apa. Cuman mungkin nanti firmware-nya akan menjadi lebih lambat ya.
Terus kita oke aja. Lalu di sini kita boleh untuk nyalakan firmware, pencet yang power on this virtual machine. Nah, ini kita press any key. Nah, nanti di sini akan muncul untuk Windows setup-nya. Kita pakai default aja, untuk bahasanya pakai English, dan keyboard input-nya juga pakai US. Lalu kita pencet install now. Nah, sebenarnya ini adalah proses untuk instalasi Windows, seperti biasanya pada umumnya, tapi kita install ini untuk di VMware yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita, ini karena saya tidak punya product key, kita pencet aja I don't have a product key. Seharusnya nanti kita akan di redirect ke pilihan untuk OS yang kita mau pilih untuk Windows 10 yang mana. Di sini saya akan memakai Windows 10 Home. Kita pencet next saja. Nah, selanjutnya ada agreement. Kita langsung pencet I accept the license terms. Lalu pencet next saja. Nah, di sini kita pilih yang custom install Windows only. Nah, kita pilih HDD atau drive yang tadi kita udah setting di awal 60 GB. Lalu kita pencet next saja. Nah, lalu untuk proses instalasinya udah mulai jalan. Di sini kita tunggu aja sampai selesai. Nah, kalau udah nanti dia akan minta untuk di restart Windows-nya. Ini kita bisa langsung restart now ya sebenarnya, cuman kita tunggu aja. Harusnya nanti firmware akan restart dengan Windows yang udah diinstal. Nah, ini kita udah berhasil instalasi Windows-nya ya. Mungkin untuk tambahan, ketika kalian udah selesai instalasi Windows di VMware Workstation Pro, kalian bisa ke tools bar di kiri atas, lalu kalian pencet ke bagian VM, lalu kalian install VMware Tools. Nah, VMware Tools ini sangat sangat berguna untuk memanage VMware kalian. Nanti ada muncul notif, kalian pencet aja, terus pencet yang Run Setup 64X. Kita yes saja. Nanti dia akan installing VMware Tools-nya. Ini mempermudah kalian untuk memanage VMware-nya ya. Sebenarnya ini additional juga. Jadi optional kalian, maksud saya optional untuk kalian install. Di sini kalian pilihan typical aja. Lalu untuk ini kita pencet install. Nah, ini kita harus restart ya. Kita restart. Nah, seharusnya udah ya untuk instalasi OS. Seharusnya udah sampai sini aja. Kalau gitu, terima kasih karena udah melihat video tutorial penginstalasian cara menggunakan VMware Workstation Pro dan juga menginstal OS Windows ya. Di sini kita pakainya Windows untuk session ini. Berikut adalah reference yang kami gunakan dalam laporan kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.